Ya, hari ini kita akan melihat penekanan tentang menjadi satu roh dengan Tuhan. Kemarin kita melihat bahwa kita menjadi satu organisme dengan Allah Tritunggal. Hari ini kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Sama ini ya. Menjadi satu organisme, menjadi satu roh, itu seprinsip. Hanya menjadi satu organisme itu lebih maju ke arah perampungan. Kalau menjadi satu roh itu baru awalnya. Karena menjadi satu roh itu masih harus membawa jiwa ke dalam kesatuan ini. Nah, sekarang kita akan melihat perkara menjadi satu roh ini dengan lebih jelas ya. Sebetulnya menjadi satu roh, menjadi satu organisme, itu sebetulnya makna yang sesungguhnya dari satu kata, yaitu persekutuan. Makna dari kata persekutuan itu menjadi satu organisme, menjadi satu roh. Itu 1 Korintus 1 ayat 9 ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan. Kita bukan dipanggil ke surga. Kita bukan dipanggil untuk masuk surga. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam persekutuan. Banyak orang Kristen hanya punya pikirannya masuk surga. Dan itu pun nanti, bukan sekarang. Tetapi kita harus jelas, kita dipanggil kepada persekutuan. Dan itu adalah perkara hari ini, sekarang, sehari-hari. Dan makna kata persekutuan itulah yang kemarin kita bahas. Menjadi satu organisme. Hari ini menjadi satu roh. Ya memang roh kita sudah menjadi satu roh dengan Tuhan, tetapi menjadi satu roh dengan Tuhan yang dimaksud di sini itu melibatkan juga jiwa kita, ya. Nah, inilah kata persekutuan. Maknanya yang sesungguhnya. Di dalam pelajaran Hayat Korintus, berita yang ketiga, nih, saya mau bacakan sedikit tentang kata persekutuan. Ya, istilah persekutuan sudah umum ya. Persekutuan, tetapi makna yang sesungguhnya dikatakan di pelajaran Hayat Korintus, 1 Korintus berita 3. Istilah persekutuan ini sangat limpah dan mendalam. Ya, sangat limpah dan mendalam, saudara-saudari. Di satu sisi menjadi satu roh
ya menjadi satu gitu. Di sisi lain, satu ini di dalamnya ada dua yang masih bisa dibedakan. Bukan yang duanya itu hilang, duanya tetap dua, tetapi menjadi satu roh, menjadi satu organisme. Ini yang dimaksud istilah persekutuan. Ini sangat limpah dan mendalam. Saya lanjut di pelajaran hayat, saya kutip. Di sini saudara kita mengatakan, saya tidak percaya apakah ada guru atau penafsir Alkitab yang dapat memahami dengan tuntas makna istilah ini. Istilah persekutuan ini. Persekutuan bukan hanya berarti adanya komunikasi antara Anda dengan seseorang, tetapi juga berarti berbagian dalam orang itu. Jadi istilah persekutuan yang umum yang kita pahami itu ya sebetulnya selama ini mungkin hanya sekedar komunikasi. Oh, saya bersekutu dengan Anda, artinya komunikasi saya dengan Anda berjalan dengan baik, tidak ada sekatan, akrab, harmonis, mesra. Ya itulah komunikasi. Tetapi makna persekutuan itu sebetulnya bukan hanya itu. Lebih limpah, lebih dalam. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, artinya kita berbagian di dalam Tuhan. Istilah persekutuan itu seperti itu. Kita bersekutu dengan orang lain, kita tuh berbagian dengan orang itu. Itu makna kata persekutuan. Tadinya orang itu dan saya, ya sebelum ada persekutuan, orang itu dan saya tuh dua orang. Tetapi setelah ada persekutuan, orang itu dan saya menjadi satu orang. Coba, ada nggak pemikiran ini di alam pemikiran alamiah? Tadinya saya dengan orang itu tuh dua orang. Setelah saya dengan dia bersekutu, akhirnya saya dengan dia menjadi satu orang. Inilah definisi persekutuan. Tidak ada ini di dalam kebudayaan manusia alamiah tuh nggak ada. Di dalam kamus bahasa Indonesia nggak ada yang semacam ini. Tetapi di dalam kerajaan Allah, alam ilahi dan mistikal, kamus ekonomi Allah, kata persekutuan itu seperti itu. Tadinya kita dengan Tuhan Yesus itu dua orang, sekarang kita dengan Yesus menjadi satu orang. Itulah makna dari persekutuan. Itulah juga yang dimaksud dengan menjadi satu organisme. Kemarin kita menggunakan istilah menjadi satu makhluk. Ya. Itu juga yang melandasi pemikiran menjadi satu roh. Ya. Menjadi satu roh di sini melibatkan seluruh diri kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Memang di satu sisi roh kita sudah menjadi satu roh. Tetapi kalau saya membaca pembahasan FKKP hari ini, menjadi satu roh itu artinya tidak terlepas dari dia. Kalau roh kita nggak mungkin bisa terlepas lagi dari rohnya, sudah menjadi satu. Tetapi diri kita sendiri masih bisa tidak tinggal di dalam dia, artinya terlepas dari dia.
Makanya itulah yang menyebabkan saya berkata menjadi satu roh dengan Tuhan itu juga melibatkan jiwa kita, diri kita. Ya, saudara-saudari, di dalam diri kita hanya ada satu roh, saudara-saudari. Karena 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan dua roh telah menjadi satu roh. Di dalam diri kita tuh hanya ada satu roh. Jadi roh yang ada di dalam diri kita tuh roh siapa? Roh kita atau roh Tuhan? Nah, kalau bertanya seperti itu artinya konsepnya masih punya dua roh. Roh kita dengan roh Tuhan itu satu roh, bukan dua roh. Ya, ini bukan kata kita, tetapi Alkitab memang berkata seperti itu. Di dalam Roma 8 ayat 2, roh Allah itu adalah Zoe, teks Yunaninya. Yang namanya Zoe itu artinya roh Allah, menurut Roma 8 ayat 2. Roh Allah itu adalah Zoe. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 10, roh kita pun juga Zoe. Jadi roh Allah dan roh kita itu satu, sama, Zoe, teks Yunaninya. Ya, inilah makna menjadi satu. Tapi misterius, dalam, tinggi, tidak mudah dipahami. Karena di dalam satu kesatuan ini, keduanya tetap dapat dibedakan. Hanya tidak dapat dipisahkan. Nah, inilah saudara-saudari yang harus membuat kita lebih kaya lagi ketika kita memandang perumpamaan pohon anggur dan ranting-rantingnya. Ya. Pertanyaannya, Tuhan berkata, "Akulah pohon anggur." Nah, pertanyaannya, ranting itu pohon anggur bukan? Kalau saya menunjuk kepada ranting, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, saya pegang ranting yang menggelantung di pohon anggur. Saudara-saudari, ini apa? Pasti akan dijawab, itu pohon anggur. Saya menunjuk kemanapun, itu semua pohon anggur. Pohon anggur itu bukan hanya batangnya. Pohon anggur itu juga mencakup rantingnya. Jadi pertanyaannya, ranting ini tuh siapa? Ranting ini tuh kita atau Tuhan? Kita tidak bisa menjawab ranting itu adalah hanya kita. Itu bukan Tuhan, nggak bisa. Kalau kita mengatakan seperti itu, artinya kita juga harus berkata bahwa ranting pohon anggur itu bukan pohon anggur. Kan gitu. Mana bisa kita berkata seperti itu. Kalau kita menunjuk kepada satu pohon anggur, artinya pohon anggur itu batangnya dan juga rantingnya. Itu hanya ada satu makhluk hidup, satu pohon anggur. Nah, inilah menjadi satu roh dengan dia tuh seperti itu. Ada nggak salah satu bagian saja? Cari di dalam pohon anggur itu. Ada nggak salah satu bagian yang bukan pohon anggur di sana? Semuanya yang bertumbuh dari dalam pohon anggur itu, menempel kepada pohon anggur itu, semuanya
tidak ada yang bukan pohon anggur. Semuanya pohon anggur. Semuanya itu hanya satu makhluk hidup, satu organisme. Inilah yang harus ada di dalam diri kita ketika kita ingin memahami frase menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi kondisi kita memang cukup rumit karena di dalam diri kita ada dua orang. Kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, maka kita menjadi satu orang dengan Tuhan. Tuhan dan kita menjadi satu orang, satu kehidupan. Tetapi ada orang lain di dalam diri kita. Ada si iblis, hayat jiwa. Kalau kita tidak menjadi satu roh dengan dia, maka kita akan menjadi satu hayat dengan iblis. Kita dengan iblis menjadi satu orang. Sehingga kita mengekspresikan iblis. Inilah kondisi kita. Inilah mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita terus-menerus menjadi satu roh dengan Dia? Istilah ini menjadi satu roh itu adalah makna dari judul minggu keempat. Tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap menjadi satu roh dengan Dia. Jadilah Kristus. Seperti itu. Jikalau Anda tinggal di dalam Kristus, Anda adalah Kristus. Perkataan Anda, perkataan Kristus, perilaku, kehidupan sehari-hari Anda, semuanya adalah Kristus yang hidup. Inilah menjadi satu roh dengan Dia. Nah, bagaimana rahasianya? Bagaimana caranya? Agar kita bisa tetap menjadi satu roh dengan Dia. Tetap tinggal di dalam Dia. Caranya adalah dengan berhenti. Hentikan dahulu, stop dulu ketika Anda merasakan ada sesuatu yang salah. Segera berhenti. Ini salah satu rahasianya. Segera berhenti. Ketika Anda merasakan ada sesuatu yang salah. Stop. Tanya dulu Tuhan. Jangan terus maju. Cuman kadang-kadang walaupun kita merasa ada sesuatu yang salah, tetapi karena hati kita udah kesedot ke sana, keinginan kita terhadapnya sangat kuat, akhirnya kita mengabaikan perasaan alarm itu ya. Oh Tuhan Yesus, di dalam pembacaan hari ini kan tadi dikatakan, saudara-saudari sudah membacanya mungkin, apapun yang berhubungan dengan kehidupan fisik yang berfungsi secara normal itu tidak menghasilkan perasaan atau sensasi. Kalau Anda normal-normal saja, tidak ada perasaan khusus. Kalau Anda sehat, ya kalau Anda sehat-sehat saja, normal-normal saja, lalu Anda berjalan nih, sejauh 100 meter mau pergi ke toko untuk beli sesuatu. Maka ketika Anda sedang berjalan, Anda tidak akan merasakan dan tidak akan menyadari bahwa Anda sedang berjalan. Di dalam pemikiran Anda ya mungkin Anda sedang membayangkan barang yang hendak Anda beli.
warnanya apa, harganya berapa. Tapi Anda sedang berjalan dan tidak menyadari Anda tuh lagi jalan gitu. Karena tubuh Anda sehat. Di dalam pemikiran Anda mungkin hanya memiliki kesadaran, oh barang itu tuh bentuknya seperti apa, saya harus beli yang harganya berapa, segala macam. Anda tidak menyadari Anda tuh sedang berjalan gitu, karena tubuh Anda sehat. Tetapi coba kalau kaki Anda sakit, baru juga 10 meter Anda akan sangat menyadari bahwa Anda tuh sedang berjalan gitu. Karena Anda merasakan kaki Anda sakit gitu. Nggak normal. Ya, tetapi kalau sehat tuh Anda nggak sadar Anda sedang berjalan. Demikian juga ya, berada di dalam Dia itu seringkali kita tuh nggak sadar gitu. Pokoknya kalau dalam situasi normal itu kita seringkali nggak sadar. Kalau hubungan kita dengan Tuhan normal, kita tuh nggak sadar seringkali. Ya kalau Anda sehat-sehat saja, Anda tidak akan dapat merasakan apapun. Benda-benda yang ada di dalam perut Anda tidak Anda rasakan karena Anda sehat. Tetapi kalau Anda sedang mengalami ketidaknormalan, maka Anda merasakan di perut Anda tuh ada sesuatu. Jadi itulah yang dimaksudkan sebetulnya dengan sukacita. Saya seringkali mengatakan saudara-saudari, jagalah sukacita ya. Jaga sukacita. Jangan kehilangan sukacita. Itu bukan berarti sukacita tuh gembira, ketawa-ketawa terus, bukan itu maksudnya. Sukacita yang dimaksudkan itu adalah yang tadi kita doa bacakan, 2 Korintus 3 ayat 17. Di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan. Jadi kita tuh tidak merasakan sesuatu yang salah, tidak merasakan sesuatu yang menyakitkan, tidak merasa menderita, tetapi normal. Bukan berarti sukacita itu ketawa terus, gembira terus, ada semacam sensasi-sensasi yang wow gitu, indah gitu ya. Bukan seperti itu. Ketika Anda dalam keadaan normal, Anda tidak merasakan sakit, Anda tidak merasakan khawatir, Anda juga tidak merasakan banyak hal. Anda normal aja gitu menjalani kehidupan, bangun pagi, sarapan, pergi kerja, santai, tidak ada tekanan. Walaupun Anda tidak meluap-luap gitu ya, kegembiraan Anda. Biasa aja, normal. Itu yang dinamakan sukacita tuh itu sebetulnya. Jagalah sukacitamu. Di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Kemerdekaan tuh artinya tidak ada tekanan, tidak ada khawatir, tidak ada takut. Tetapi belum tentu juga gembira meluap-luap. Bukan seperti itu. Itulah sebetulnya keadaan yang normal. Itulah sebetulnya sukacita itu. Mungkin kita sibuk ya, bekerja, wah berkeringat gitu ya. Tetapi nggak ada tekanan gitu. Normal aja. Ya itulah kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Kalau kita menjadi satu roh dengan Tuhan, di sana ada roh Allah, kita menjadi orang yang Kristen yang normal. Tetapi begitu kita keluar dari Dia ya, begitu ada orang yang menyinggung, kata-katanya nggak enak, itu tuh seperti kail iblis mancing pakai umpan, lalu kita makan umpannya, nggak tahu di dalam umpan itu ada kail, kita ketarik keluar dari dia. Nah, barulah di sana kita merasakan
bahwa kita tidak sedang berada di dalam Tuhan. Kalau kita sedang tidak berada di dalam Tuhan, itu pasti kerasa, pasti, cepat, gampang kok merasakannya. Ya, Tuhan juga pasti memberitahu kita di dalam batin bahwa Anda sedang tidak berada di dalam Tuhan. Cuman karena hati kita mengasihi sesuatu yang bukan Tuhan, ya Tuhannya diabaikan. Kita ikuti aja alur pikiran kita yang menyeret kita terus keluar, hanyut. Ya, pertama-tama sih masih terasa ya, oh aku sudah tidak berada di dalam Tuhan. Oh, aku berdosa nih. Oh, aku bersalah nih. Terus Anda mengeraskan hati. Jangan berpikir perasaan itu akan tetap kuat. Lama-lama itu perasaan akan berangsur-angsur hilang dan Anda merasa akhirnya biasa gitu dalam situasi seperti itu. Wah, sungguh kasihan ya. Ada orang-orang Kristen yang terbiasa khawatir gitu. Seolah-olah khawatir tuh udah temennya sehari-hari, udah biasa, nggak aneh lagi. Justru kalau ada orang nggak khawatir tuh aneh, katanya gitu. Dalam 24 jam sehari berapa menit dia nggak khawatir? Paling hanya beberapa detik aja atau beberapa menit aja. Dalam 1 bulan, mayoritas kehidupannya khawatir terus. Dan dia menganggap itu udah biasa gitu, seperti itu. Saudara-saudari orang Kristen yang normal tuh ya. Begitu khawatir 1 menit, langsung gitu. Langsung itu kayak ikan ditaruh di darat gitu, geleper-geleper gitu ya. Nggak tahan gitu. Nah, Anda bagaimana Anda? Ketika ada sesuatu yang salah, Anda berhenti sejenak nggak? Bertanya kepada Tuhan, menyeru, Tuhan Yesus ada apa ini Tuhan? Kok di dalam diriku ini nggak ada perhentian nih, nggak tenang nih, ada apa nih Tuhan? Ada apa Tuhan? Itu yang normal seperti itu. Padahal baru 1 menit tuh khawatirnya, takutnya. Mungkin masih berlangsung setelah doa 2 menit, 3 menit masih dirasakan terus Tuhan tanya. Tetapi sungguh heran, kasihan sekali ada banyak orang Kristen sudah punya hayat Tuhan di dalamnya. Terbiasa gitu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Hidup di dalam kebencian terhadap orang. Itu kayak udah biasa. Memang sehari-hariku seperti ini. Apa yang aneh? Memang hidup manusia tuh seperti ini. Katanya begitu. Ya iya, itu kalau manusia tanpa hayat kayak begitu. Oh Tuhan Yesus, mari kita berlatih saudara-saudari. Jangan abaikan itu perasaan di dalam yang memperlihatkan ada sesuatu yang salah. Ketika hukum hayat itu beroperasi, karena perasaan ada sesuatu yang salah, itu tuh hukum hayat, itu spontan. Lalu kita mulai taati ya. Kita tanya, kita berhenti sejenak. Tuhan, ada apa ini Tuhan? Tadi saya baik-baik saja, tapi kok ini seperti ada yang salah. Nggak enak di dalam ini, ada apa Tuhan? Oh Tuhan Yesus, ada apa Tuhan? Tolong Tuhan, saya nggak enak, nggak nyaman ini Tuhan. Nah, itu artinya kita menaati hukum hayat. Jikalau kita demikian, maka
pengajaran, pengurapan menyusul, datang, terdengar, dan dimengerti. Jadi tahapannya seperti itu dulu. Pertama-tama hukum hayat dulu yang dirasakan. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang salah. Ya, hukum hayat itulah yang bekerja sehingga kita merasakan ada sesuatu di perutku nih, sakit perutku nih. Itu hukum hayat, saudara-saudari. Nggak perlu diajar oleh orang lain, Anda sudah bisa rasakan. Ada yang salah nih dalam perutku nih. Tapi coba kalau Anda abaikan aja terus. Tidak akan datang pengajaran pengurapan. Tidak akan. Karena pengajaran pengurapan itu yang kedua, nanti datang menyusul. Perbedaan hukum hayat itu, kalau hukum hayat itu hanya memberitahu kepada kita, itu salah, sudah. Tetapi pengajaran pengurapan itu mendefinisikan yang salahnya itu apa. Gitu, diberitahu. Setelah kita bertanya, Tuhan Yesus, ada apa ini Tuhan? Kok ini pasti ada yang salah Tuhan, tolong saya nggak nyaman ini Tuhan. Nanti Tuhan mulai ingatkan. Oh, kemarin kamu seperti ini, kemarin ada peristiwa ini, kamu berkata-kata seperti apa, banyak masalah lah. Udah, pokoknya pengajaran pengurapan itu nggak terbatas, saudara-saudari. Dia akan mengajar kita dan akhirnya kita bisa memperbaikinya. Kita bisa berdoa, mendoakannya. Tuhan terus mengajar kita melalui pengurapannya. Akhirnya kita dimerdekakan. Di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Kemudian kita berjalan lagi, normal lagi, saudara-saudari. Sampai nanti ada lagi hukum hayat beroperasi. Ada perasaan-perasaan di dalam diri kita. Oh, ada yang salah ini. Oh, Tuhan Yesus. Ya. Inilah saudara-saudari apa yang saya nikmati di dalam FKKP hari ini. Bagi Anda yang selama ini mengabaikan hukum hayat yang beroperasi, berdoalah, Tuhan ampunilah aku Tuhan. Kemarin ingat ada dua hal. Pertama-tama gunakan dulu darah adi Tuhan, ya. Tuhan Yesus ampunilah aku, basuhlah aku Tuhan oleh darah adimu. Aku berdosa Tuhan. Aku mengabaikan suaramu Tuhan. Tuhan, selamatkan aku dari keluar dari dirimu. Musuhmu Tuhan terus menggoda aku, memberikan umpan-umpan. Oh, seringkali aku memakan umpannya. Akhirnya aku terkail, terseret, keluar dari dirimu. Jangan cepet-cepet umpannya tuh dimakan, saudara-saudari. Ya, sebelum kita mau makan umpan dari iblis tuh pasti ada dulu hukum hayat beroperasi. Jangan, stop, sudah, berhenti. Ya, ada saudara atau saudari omongannya nggak enak, wajahnya nggak enak. Itu umpan-umpan, itu biasa kita langsung sikat itu umpan tuh. Langsunglah kita keluar, terseret. Kita ketemu dengan orang lain, kita ngomongin saudara-saudari itu. Saudara itu begitu, saudari ini begitu, penatua ini begitu, pewajib ini begitu. Itu umpannya itu dimakan terus, umpan iblisnya itu. Itu akhirnya Anda jadi makanan iblis gitu. Iblis itu terus mancing orang-orang untuk dia makan gitu. Iblis kan seperti itu. Tadinya ular kecil di kitab Wahyu, dia jadi naga yang besar karena dia banyak makan orang gitu.
Oh Tuhan Yesus, semoga kita bisa mempraktekkan menjadi satu roh dengan kita. Nah, doa-doa yang tadi, saudara-saudari, itu harus didoakan dengan tidak putus-putus, saudara-saudari. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Inilah cara kita tetap tinggal di dalam Kristus. Terus-menerus berdoa. Doa menjadi nafas kita. Bagi Anda yang bingung, berdoalah supaya nggak bingung lagi. Bagaimana caranya Tuhan kok doa nggak putus-putus? Jadi aku nggak bekerja. Jadi aku nggak perlu bekerja. Aku nggak perlu ngurus rumah. Nah ini, itu kebingungan itu memang adalah pekerjaan hayat alamiah. Makanya doa Tuhan Yesus apa maksudnya? Berdoa dengan tidak putus-putusnya Tuhan. Ini bisa kok dilaksanakan. Sementara kita sedang bekerja, melakukan aktivitas, selalu ada doa-doa dari dalam. Bahkan ketika kita sedang berbicara pun juga bisa ada doa-doa yang tak putus-putusnya. Pelajari rahasia ini, saudara-saudari. Ya, di sisi negatifnya, ya rahasia untuk tetap tinggal di dalam Tuhan adalah berhenti, stop ketika merasakan ada yang salah. Di sisi positifnya, terus-menerus berdoa, bersekutu dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ketika Anda sedemikian, maka Anda akan secara praktis, sekali lagi, secara praktis, secara doktrinal Anda sudah tahu, tetapi secara praktis Anda mengalami enggak? Menjadi satu roh dengan Tuhan. Saudara-saudari, dalam pemulihan Tuhan, Kristus kita tuh bukan Kristus yang doktrinal. Di dalam pemulihan Tuhan tuh Kristus yang kita alami tuh Kristus yang nyata, Kristus yang hadir secara praktis, dapat dinikmati secara praktis, dapat dialami secara praktis. Bukan hanya secara doktrinal kita memahami. Oh Tuhan Yesus, semoga Tuhan menyelamatkan kita, saudara-saudari, dari terlepas dari Tuhan dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Haleluya. Silahkan. Amin. Kemarin nggak kebagian bagi nikmat, sekarang berbagi. Silahkan. Mari. Oh Tuhan Yesus. Amin. Semoga kita menjadi orang Kristen yang normal-normal saja ya. Amin. Silahkan. Amin. Mari. Ya, silahkan. Amin. Ya, saudari Lani, nanti saudari Hani, silahkan. Oh, amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya kembali diterangi ya. Saya terjemah tadi bagaimana menjadi satu roh dengan Tuhan. Seperti tadi yang sudah diuraikan ya. Kita senantiasa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, tadi yang saya terjemah adalah ketika kita normal-normal saja ya, kita berjalan tentunya tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika ada sesuatu ya, seperti yang tadi diuraikan, itu perlu berhenti ya, stop gitu ya.
Tetapi ini pun juga saya masih terus belajar dan berlatih ya. Ketika ada satu pikiran, situasi, saya seperti ditembaki gitu loh, ini loh kamu seperti ini. Nah, saya sepertinya mengikuti situasi itu, pikiran itu ya, sehingga saya ikuti alurnya. Nah, tetapi puji Tuhan, pagi ini saya diterangi saya perlu berhenti, sehingga ini adalah sesuatu yang tidak normal ya, perlu berhenti, perlu bertanya kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kembali lagi berpaling ke dalam roh, sehingga tadi dikatakan kalau kita normal ya kita tidak merasakan sensasi, merasakan apapun ya, tetapi ketika kita merasakan mungkin disinggung, kita merespon, nah itu sudah timbul penyakit ya. Karena itu kita perlu kembali lagi bertanya, berpaling ke dalam roh. Itulah yang saya nikmati pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silahkan Saudari Hani. Amin. Amin. Sungguh sangat sangat berarti gitu ya, di dalam kekristenan, bahwa Tuhan tuh memang sungguh-sungguh ingin kita bersatu gitu ya. Tadinya kekristenan apa ya, cuma percaya Tuhan udah cukup enak gitu ya, udah nggak usah khawatir. Tetapi di sini Tuhan memang sungguh-sungguh menginginkan kita itu bersatu di dalam roh ya. Jadi memang setiap pengalaman yang kita yang kita terjadi dalam hidup kita, sebetulnya itu melatih kita untuk bersatu dengan Tuhan. Asal kita tahu ya, ada hukum hayat, perasaan roh yang terjadi. Kadang-kadang ya memang kita suka mengikuti gitu ya perasaan, aduh Tuhan kenapa ya begini, nggak langsung gitu ya kita kembali kepada Tuhan. Tapi pagi ini sungguh suatu pelajaran yang sangat berarti gitu ya buat saya, untuk kembali kepada Tuhan, karena memang Tuhan tidak menginginkan kita hidup di dalam kekhawatiran atau ketakutan. Oh Tuhan Yesus, suatu teguran buat kita jika kita ingin sungguh-sungguh gitu ya bersatu dengan roh gitu ya, dengan Tuhan gitu ya, dimerdekakan. Ada suatu latihan yang harus kita tempuh. Saya sungguh bersyukur gitu ya Tuhan, Engkau mengajari sedikit demi sedikit untuk menjadi orang Kristen yang normal. Sebetulnya ada sih perasaan, maksudnya gini, kamu tuh kayaknya nggak punya pikiran deh, kayak apa ya katanya, pikirannya nggak dipakai atau bagaimana gitu ya. Setan tuh ngomongnya baca buku aja gitu ya, berdoa aja, tuh pikirannya kemana gitu ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan gitu ya, Tuhan maunya kita bersatu di dalam roh supaya ada kemerdekaan dan kita merasakan sungguh-sungguh di dalam Kristus, menikmati Dia yang kaya limpah ya, ke segala apa yang Tuhan punya sebetulnya itu sudah diberikan kepada kita. Sungguh suatu pelajaran yang tinggi dan perlu latihan hari lepas hari, dan saya mau belajar menikmati persekutuan dengan roh Tuhan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari yang lain. Amin. Tuhan Yesus. Mari. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Silakan. Ya. Di FKKP pagi hari ini tadi juga ada disentuh bahwa menurut pengalaman kita ya, ini sharing dari saudara kita di depan mengatakan bahwa sulit untuk mengetahui kapan kita tinggal di dalam Kristus, tetapi mudah untuk
mengetahui kapan kita tidak tinggal di dalam Dia. Ketika kita berpikir tentang perkara tinggal di dalam Dia, yaitu tinggal di dalam Kristus, sebagaimana yang Tuhan firmankan juga ya di dalam Yohanes 15 ayat 4 ya, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur ya, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Jadi pertama, dua perkara di dalam hal ini yang saya rasakan adalah memang suatu hal yang benar ya. Sesungguhnya cukup mudah untuk mengetahui kapan kita tinggal di dalam Dia. Ini ada suatu realitas yang memang demikian adanya. Tidak tahu saya juga apakah itu ada perbedaan di antara banyak orang. Tetapi saya meyakini bahwa buat kebanyakan orang minimum, atau mungkin buat semua kaum beriman, sesungguhnya bisa dikatakan lebih mudah untuk mengetahui kapan kita tinggal di dalam Dia, dan sulit untuk mengetahui kapan kita tinggal di dalam Kristus ya. Ini juga satu pengalaman pribadi saya juga demikian apa adanya. Dan yang kedua, ketika kita hubungkan bagaimana Tuhan menghendaki supaya kita tinggal di dalam Dia, supaya kita bisa berbuah, inilah ada esensinya daripada tinggal itu, yaitu supaya berbuah ya. Dan selain berbuah juga supaya ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, karena ada kesatuan roh ya, dan jiwa kita juga tinggal di dalam Dia, dan sehingga Dia menjenuhi jiwa kita, sehingga kita akan memanifestasikan apa yang merupakan maksud dan tujuannya, yaitu kehendaknya, yang biasanya sangat sulit untuk kita pahami ya. Ya, semuanya yang saya dapatkan yaitu pada akhirnya kembali lagi memang kita harus melatih roh. Ketika kita semakin terlatih roh kita semakin lebih bisa melihat bahwa kita sedang tinggal di dalam Dia atau tidak tinggal di dalam Dia. Inilah yang saya dapatkan. Dan yang mengerikan memang kalau seandainya bukan hanya sulit untuk mengetahui kapan kita tinggal di dalam Kristus atau tidak ya, tetapi kita juga sulit untuk tidak tahu bahwa apakah kita sedang tidak tinggal. Maka keadaan ini itu sangat kasihan sekali ya. Ya, ini yang saya renungkan pada pagi hari ini. Tetapi setidaknya mudah untuk mengetahui kapan kita tidak tinggal. Iya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih ada waktu, saudara-saudari, mari silahkan sambung. Tuhan Yesus, mari silahkan. Manfaatkan sisa waktu, mari. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudari Nora, amin. Puji Tuhan, terang yang saya dapat pada pagi ini mengenai menjadi satu roh dengan Tuhan adalah makna sesungguhnya dari persekutuan. Karena kita dipanggil bukan masuk surga, tapi masuk dalam persekutuan. Dikatakan bahwa masuk ke dalam persekutuan adalah sekarang, setiap hari, bukan nanti. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan, tadi dikatakan melibatkan jiwa kita atau diri kita. Dan persekutuan yang saya dengar pagi ini adalah sangat limpah.
dan sangat dalam. Tadinya saya dengan Yesus 2 orang, tetapi setelah saya bersekutu dengan Dia menjadi 1 orang, menjadi 1 roh dengan Tuhan, saya tidak terlepas dengan Dia. Tadi dikatakan bahwa di dalam diri kita hanya ada 1 roh. Roh Allah adalah Zoe, roh kita pun adalah Zoe. Tadi sangat jelas bahwa Tuhan adalah pohon anggur, ranting juga adalah pohon anggur. Karena dijelaskan tadi, semua yang bertumbuh dan menempel pada pohon anggur adalah pohon anggur. Puji Tuhan, saya dengan Tuhan adalah satu. Dan yang perlu saya lakukan adalah senantiasa mengikatkan diri dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, masih ada waktu. Silahkan manfaatkan saudara-saudari, mari. Amin. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus. Mari manfaatkan waktu. Bagikan, silahkan. Oh Tuhan Yesus. Harus merasakan ada yang salah nih kalau tidak mau berlatih. Rasakan hukum hayat, silahkan. Amin. Saudara, ini saudara saya mau bertanya, bolehkah? Silahkan. Pagi, Saudara Diki. Pagi. Kalau kan dikatakan merasakan ada yang salah, ya kalau kita kan manusia kan punya keinginan, punya tujuan. Itu kalau misal soal pekerjaan atau soal yang lain, itu bagaimana merasakan benar apa enggak? Begitu. Silakan. Ya, ada penjelasan yang cukup panjang dan ada penjelasan yang singkat. Karena waktu, saya pakai penjelasan yang singkat aja, yaitu Anda harus berlatih memiliki doa yang tidak putus-putusnya. Kalau doanya hanya sekali-kali, ya, hanya sekali-kali aja doanya, setelah itu Anda sibuk lagi dengan tujuan Anda, ya nggak tahu, sulit rasanya untuk memiliki perasaan yang kuat. Ya. Sebetulnya doa yang tidak putus-putusnya itulah rahasianya. Nah, ini harus berlatih ya. Demikian. Semuanya itu tidak ada yang mudah, harus berlatih ya. Tidak ada cara praktis yang mudah ya. Ya, sebetulnya tadi situasi yang normal, kita tuh mudah gitu merasakan kalau kita tidak ada di dalam Tuhan. Ya minimal situasi yang cukup normal, enggak 100% normal. Tetapi ada orang-orang Kristen yang udah parah situasinya gitu. Jadi ya tadi malah terbiasa dengan perasaan bersalah itu. Akhirnya dia terbiasa hidup demikian.
Sekali lagi, semua penjelasan ini tetap harus disertai dengan doa yang tidak putus-putusnya. Baru Anda bisa mengerti semua ya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami perlu dirimu. Tuhan, terus melatih kami. Amin. Amin. Tuhan, gunakanlah hak-Mu sebagai pemilik kami. Amin. Lakukanlah apapun Tuhan. Janganlah menyerah terhadap kebebalan kami. Janganlah menyerah terhadap kekeras kepalaan kami. Perlakukan kami sebagai murid Tuhan. Atur situasi, atur lingkungan. Kami rela Tuhan. Kami rela membuang semua penghalang, semua pembatas. Dirimu harus meluas. Amin. Caranya kami harus tetap tinggal sebagai ranting melekat pada pohon anggur. Tuhan, pimpin kami di jalan praktis melakukan semua ini bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih saudara. Ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.